Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Arya Pratama. Saya berada di jurusan Teknik Informatika kelas 3I01. Di video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara membuat animasi sederhana menggunakan objek tiga dimensi, yaitu tank. Oke, langkah pertama sederhana, cukup pastikan bahwa window timeline telah dibuka seperti ini. Lalu kalian dapat memencet 0 untuk menyesuaikan perspektif yang kalian inginkan untuk menjadi output dari animasinya kelak seperti itu. Animasi yang saya buat cukup sederhana. Tanknya bergerak maju, lalu menggerakkan turret ke arah kanan lalu kiri, lalu menembakkan rudal berupa objek spear seperti itu. Oke, seperti ini sudah sesuai. Jika sudah, maka kita lakukan keyframe di posisi yang kita inginkan di frame 0 atau frame pertama, karena animasinya akan dimulai dari frame 0 seperti itu. Cukup pencet empty yang sudah saya buat, karena empty ini meliputi semua pergerakan dari tanknya seperti itu. Kalian bisa lihat jika saya klik G lalu Y, berarti kita melakukan perpindahan dengan basis Y, yang gerak semua seluruh tanknya ya. Maka kita cukup pencet I pada location. Maka di frame 0 ini, tank ini akan berada di posisi exact di posisi tersebut. Nah, lalu untuk turretnya, kita di frame pertama kita ingin turretnya menghadap ke depan. Maka ini sudah sesuai, lakukan keyframing pada turretnya di rotation, karena kita ingin dia menghadap ke depan, berarti yang terpengaruh rotasinya kan. Kita ingin tetap sudut Z-nya 0, Y-nya 0, dan X-nya 0, maka kita pencet keyframing. Nah, lalu berhubung dari meriamnya itu terpisah dari tanknya, maka kita sesuaikan saja posisinya. Ya, pada frame pertama kita ingin misilnya atau pelurunya tidak terlihat, maka kita masukkan ke dalam saja. Kita masukkan ke dalam hingga tidak kelihatan ya. Lalu kita lakukan keyframing juga pada misilnya. Pada pelurunya, kita lakukan keyframing. Lalu, misal di frame 50, kita ingin tanknya maju sekitar di sini, maka kita pilih frame 50, kita pencet empty-nya, kita gerakan pada sumbu Y, dia akan maju, misal sedekat ini. Kita klik kiri. Jika sudah sesuai keinginan kalian, maka cukup pencet keyframe lagi dengan memencet I. Jika sudah, lalu pelurunya kan di frame 50 ketinggalan nih, karena dia masih di posisi frame 0 nih. Berarti agar tidak terlihat, kita juga gerakan ke dalam sini, misal. Lalu kita lakukan keyframing. Nah, jika sudah misal di frame 60, kita ingin melakukan rotasi pada turretnya. Misalnya ngadep ke kanan, serong sedikit, maka kita cukup klik rotasi R, lalu Y, R lalu Z. Misalnya sejauh ini. Ya, karena yang kita lakukan perubahan pada rotasinya, maka yang kita keyframing adalah rotasinya. Sejauh 35 derajat, minus 35 derajat, 5, kita lakukan keyframing. Nah, sejauh ini bisa kita lihat animasi yang sederhana ya. Dia menoleh ke kiri, lalu misal di frame 90, kita frame 80, kita ingin membuat dia menghadap ke depan lagi, si turretnya. Cukup kita ubah rotasi pada sumbu Y-nya menjadi 0, lalu kita lakukan keyframing. Ya, kita lihat. Lalu kita ingin dia menghadap ke kamera, biar kesannya dia ingin menembak si penonton.
kita lakukan rotasi misalnya pada frame 110, kita ingin rotasi sumbu Z agar menghadap ke si penonton. Jika sudah, kita lakukan keyframing, kita lihat apakah sudah benar. Ya, seperti itu. Nah, lalu kita masih mempunyai satu objek lagi, yaitu spare-nya. Kita ingin dia terlihat tertembak ke arah penonton. Berarti pada 110, kita pencet spare-nya. Lalu kita sesuaikan posisinya agar keluar dari frame. Bisa dilihat. Ya, seperti ini. Berarti dia akan terlihat tertembak pelurunya. Bisa kita ingin membuat ini di frame 120. Karena peluru cukup cepat, mungkin dia akan menembak dalam 10 frame. Berarti di 120. Ya, kita sesuaikan lagi yang sudah kita rencanakan. Ya, bisa seperti ini, sudah terlihat cukup lurus ya. Kita lakukan keyframing pada pelurunya. Nah, kita lihat. Kita play. Oh, karena kita melakukan keyframing pada spare-nya hanya 3, maka dari frame ini dia sudah mulai bergerak untuk mencapai posisinya di frame 120. Maka kita harus tetap membuatnya diam pada frame 110. Kita kembalikan lagi ke posisi seharusnya. Nah, kita keyframing. Nah, kita lihat sekarang. Lihat, kesalahan saya barusan adalah hanya membuat 2 keyframing, di mana keyframe pertama si spare atau boleh terlihat dalam turret, spare kedua langsung tertembak ke arah penonton. Sehingga dari frame ke 50 hingga ke 110 terjadi animasi si spare-nya bergerak menuju penonton. Nah, untuk mencegahnya cukup membuat keyframe pada frame sebelumnya di antara frame 50 dan 120 untuk menjaga si peluru itu tidak bergerak sampai saat dimana tank itu menembakkannya, seperti itu. Nah, bisa kita lihat kan. Kita pastikan lagi sudah sesuai keinginan atau belum. Dia tertembak. Jika sudah, kita lihat jika menggunakan tekstur ya. Sebelumnya saya menggunakan solid untuk meringankan load atau workload pada CPU. Karena jika sudah menggunakan itu, maka akan sangat patah-patah, bisa dilihat ya. Hanya 3 second. Outputnya tidak akan sepatah-patah ini, karena kita akan mengatur konfigurasi dari outputnya. Tapi ini hanya untuk melakukan preview sementara apakah sudah sesuai keinginan dari kita atau belum. Kita lihat supaya sudah sesuai ya. Dia menoleh kanan, lalu menoleh kiri, kemudian menembakkan pelurunya. Namun karena keterbatasan dari hardware, maka previewnya cukup patah-patah ya. Bisa kita lihat, lalu menembakkan. Ya, sudah sesuai ya. Jika sudah, kita kembalikan lagi saja di solid. Nah, di solid jauh lebih mulus ya, karena tidak ada tekstur dalamnya. Nah, jika sudah, kalian cukup melakukan konfigurasi dari outputnya.
Di sini sebaiknya kita gunakan GPU. Kenapa GPU? Jika kalian menggunakan hardware, komputer atau PC, atau laptop yang mempunyai GPU, saya sarankan menggunakan GPU. Kenapa? Karena proses renderingnya jauh lebih cepat. Nah, tapi kan ini kayak masih abu-abu nih, kayak GPU-nya belum aktif. Kita masuk ke file, user preference, di sistem, lalu kita pilih CUDA. Karena saya menggunakan NVIDIA, jika kalian menggunakan VGA AMD, kalian akan menemukan Radeon. CUDA, saya menggunakan GeForce 1050, dipilih jika sudah. Nah, bisa kita lihat aktif ya GPU-nya. Aktif, lalu ubah resolusinya. Saya ingin Full HD, maka 1920x1080, lalu scaling resolusinya full 100%, lalu kita mulai dari frame 1, lalu berada di frame 250 sebagai contoh, lalu frame rate saya buat 24, kenapa? Agar terlihat lebih lambat, lebih sinematik. Seperti itu. Kemudian untuk outputnya, file formatnya, saya pilih AVI JPEG. Lalu ini untuk menunjukkan direktori di mana kalian akan menyimpan videonya. Nah, lalu sampling render. Sampling render, jika kalian ingin mendapatkan hasil yang lebih baik, maka kalian bisa meningkatkan rendernya. Namun berakibat pada waktu renderingnya akan jauh lebih lama. Lalu di bagian performance yang perlu kita lihat adalah tiles atau yang melakukan renderingnya. Ketika kita melakukan rendering, sebagai contoh, tiles ini ukuran dari bagian yang akan dia rendering. Semakin besar maka workload-nya akan semakin berat, namun waktu rendernya akan terpotong jika kalian mempunyai hardware yang mumpuni. Defaultnya 6464, maka dia akan melakukan rendering bagian-bagian kecil. Untuk mempercepatnya, maka saya besarkan saja tilesnya agar yang dirender tuh gede-gede gitu. Jadi hanya beberapa kali tiles. Nah, itu akan selesai satu frame seperti itu. Ini bisa kita lihat contohnya ya. Misal kita gunakan yang default dulu 64. Lalu kita lakukan render. Nah, bisa kita lihat di sini dia melakukan rendering. Nah, bisa kita lihat nih, dia kecil-kecil. Tapi workload-nya semakin ringan namun kecil-kecil, jadi dia harus melakukannya berkali-kali hingga menjadi satu full image. Namun, ketika kita besarkan, jika kita mempunyai hardware mumpuni, kita bisa lakukan pembesaran. Lalu kita lakukan render. Nah, bisa kita lihat ya, gambar di render, sekali render tuh cukup besar, sehingga dia hanya butuh beberapa kali melakukan renderingnya untuk satu frame. Berhubung ini 250 frame, kebetulan ini hanya untuk video. Sebelumnya saya sudah melakukan render untuk animasi saya, itu memakan waktu cukup lama hingga 3 sampai 4 jam. Bayangkan jika tilesnya kecil, dia harus melakukannya membutuhkan waktu jauh lebih lama seperti itu. Jika dirasa cukup, maka kita cukup menekan animation dan menunggu hasilnya sebagai berikut. Ini maka waktu cukup panjang, seperti yang sudah saya bilang. Saya membutuhkan waktu hingga 2 hingga 3 jam, bahkan nyaris 4 jam. Untuk hasilnya bisa dilihat sebagai berikut. Seperti itu hasilnya, dan saya rasa cukup. Maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.